Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Idawati. Saya adalah CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Tanah Datar. Saya mengajar di SDN 04 Lawang Mandailing. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitunya Bapak Rizky Maisa Getring. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan rencana pembelajaran yang telah Bapak susun. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa materi yang akan Bapak sampaikan dan apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Nah, materi yang saya sampaikan pertama itu tentang ragam hayati. Nah, tujuan yang akan saya capai pertama itu siswa dapat merumuskan konsep keseragaman dari makhluk hidup. Yang kedua itu siswa dapat membandingkan ciri keanekaragaman hayati pada tingkat jenis dan ekosistem. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengenali berbagai tingkat keanekaragaman di lingkungan sekitar. Itu saja. Iya. Bagaimana area pengembangan yang hendak Bapak capai? Nah, area pengembangan yang hendak saya capai yang pertama yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada dua aspek yang ingin Bapak capai nantinya. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Begitu ya Pak? Ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam kelas? Mulai dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran. Apa yang Bapak gunakan untuk kegiatan nantinya? Strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu berdiferensiasi. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi berkelompok. Yang ketiga yaitu model yang digunakan yaitu model PBL atau pemecahan masalah. Berarti nanti Bapak akan menggunakan strategi berdiferensiasi. Kemudian model pembelajarannya adalah PBL dengan berbasis penyelesaian masalah. Kemudian metode yang Bapak gunakan apa tadi, kerja kelompok. Ya, bekerja kelompok. Ya Pak. Nanti Pak, untuk dalam pembelajaran ini media yang Bapak gunakan itu bagaimana? Media yang saya gunakan pertama yaitu yang Bapak gunakan itu bagaimana? Media yang saya gunakan pertama yaitu media proyektor atau Infocus. Infocus. Kemudian menggunakan laptop. Infocus laptop, berarti di laptop sudah disediakan berbagai-bagai media seperti gambar-gambar begitu ya Pak? Sudah. Baik Pak, mungkin selanjutnya kira-kira kapan nih kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran? Kemungkinan besar yang akan melaksanakan itu pada hari Kamis sekitar jam 11-an. Jam 11-an? Ya. Baik Pak, nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelasnya Bapak. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi ini, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu, saya mendapatkan sebuah pemahaman apa yang saya ingin laksanakan untuk proses pembelajaran, dan saya merasa lebih percaya diri untuk tampil karena saya telah mempersiapkan dengan matang seperti metode yang saya gunakan, model pembelajaran yang saya gunakan, kemudian media yang saya pakai nantinya. Karena saya sudah mendapatkan gambaran sebelumnya. Itu saja. Jadi Pak, semoga tampilan besok memuaskan dan Bapak bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin untuk praobservasi kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada hari Kamis jam 11. Baik. Ya, terima kasih Pak.
Demikianlah percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan teman saya, dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azram Saputra. Hadir Pak. Fatir. Ya Pak, hadir Pak. Isan. Fikri. Adam. Adin Bagus. Alicia. Arif. Aila. Zahra. Fajar. Dafa. Faiz. Muhammad Hatta. Dazi. Radit. Azama Fajri. Nesa. Ya, Zahira, Khairul Intan, kemudian Setia, Sabila, Zihan, Diana, Naura, Anggun, Giska. Oke. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang tidak hadir tadi, tolong disampaikan pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian setelah itu, apakah anak-anak Pak sudah mengisi ekspresi diri sebelum masuk tadi? Sudah. Oke, sudah ada ya. Oke. Nah, sebelum kita memasuki, alangkah baiknya kita itu menyanyikan lagu nasional salah satunya. Oke, silakan nanti ikuti sesuai dengan bukti yang di depan. Bisa? Nah, sebelum itu silakan anak bapak berdiri semuanya. Berdiri. Silakan diikuti lagu nasional itu Garuda Pancasila. Pancasila.
tujuan belajar itu mengidentifikasi kekayaan alam, fauna dan yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu kita akan mencari ciri-ciri. Apakah ciri-ciri itu faunanya itu asiatis, kemudian peralihan dan australis. Nah, sebelum itu, Bapak ingin bertanya, Azam Badri, di manakah kamu tinggal? Di Malintang, Pak. Oke, di Melintang. Apakah hasil alam yang ada di sekitar kamu yang kamu lakukan sehari-hari? Matahari Seperti matahari. Kegunaannya? untuk membantu komunikasi. Bagus. Nah, di mana kamu mendapatkannya tuh? Mulai dari matahari sampai terbenam. Mulai terbit matahari sampai terbenam. Nah, terima kasih, Azam. Nah, setelah itu, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin bertanya lagi. Pernahkah anak-anak Bapak pergi ke taman safari atau danau? Atau ke kebun binatang? Oke, Bapak ingin bertanya, Zahra, apa yang kamu lihat di taman safari atau kebun binatang tersebut? Hewan-hewan, tumbuhan, Hewan-hewan dan tumbuhan. Contohnya? gajah, harimau, Terus yang floranya? bunga. Oke. Seperti Bu. Nah, jadi itulah hewan-hewan yang ada di taman safari. Pertama tadi ada gajah, harimau, ular, buaya, monyet. Banyak binatang yang ada di taman safari atau kebun binatang. Yang bagian floranya apa tadi? Pohon, terus rumput, apa lagi? Seperti bunga-bunga apa tadi? Awan, anggrek. Nah, sebelum itu Bapak ingin, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin mengetes. Tesnya itu berupa tes pilihan ganda. Nanti ini ada pilihan ganda. Bapak minta satu anak mengisinya untuk mengetahui kemampuan kita tentang fauna dan flora. Nah, seperti isinya itu menggunakan A, B, C. Cara mengisinya itu, silakan berikan nama kamu, nama lengkap, kemudian Nah, soal Oke. Sebelum mengisi, silakan dibaca dahulu. Di situ ada nama dan kelas. Nah, silakan diisi. Kalau beri waktu 5 menit untuk mengisinya.
Bisa? Oke. Buat perhatikan. Apakah sesuai dengan kita isi atau tidak? Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, silakan sesuaikan dengan yang kita buat nanti. Nah, silakan perhatikan ke depan. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona Paleartik, zona Neartik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona Tal dan zona Australia. Zona Oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kerang. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan Genetik jenis yang ada di sekitar kita. Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan Jana. 1 Neartik, 2 Neotropika, 3 Paleartik, 4 Neartik, 5 Oriental, 6 Australasia. Oke. Dari 6 tadi, siapa yang bisa ulang lagi? Siapa bisa? Siapa bisa? Nah, saudara. Neartik, Neotropika, Etiopian, Genetik, Oriental, Australasia. Oke. Yang berikut ini. Berikut tadi. Berapa? Jadi Neartik, Neotropikal tuh apa lagi? Ethiopian, Neartik tuh. Oke, ada 6. Nah, kelompok ini coba Fajar, silakan Fajar. Terus Australia. Nah, berarti berapa ada zona tadi? Nah, yang pertama ada Neartik, Neotropika, kemudian Neartik, Ethiopia, terus Oriental. Nah, berarti ada 6 zona yang ada di. Nah, ya, bapak ya ini. Yo, yang bapak tadi, yang kita baca tadi. zona Oriental atau Asia. Oke. Berarti ada yang kita baca tadi pertama.
oriental, kemudian ilmuwan. Nah, dari niartik apa yang tahu? Siapa yang tahu pengertian niartik? Siapa yang tahu? Coba cuci tangan. Oke, Zara. Niartik apa? Contoh sekali contoh hewannya. Fauna neartik atau merupakan makhluk hidup di wilayah neartik. Kondisi geografis wilayah neartik berupa gurun, musim dingin, pegunungan, es batu, padang rumput, dan pesisir hutan boreal. Itu yang terdapat di neartik. Kemudian dia neotropikal. Coba. Neotropikal. Neotropikal siapa bisa? Apa tadi? Sesuai dengan kita lihat tadi di neotropikal apa tadi? Apa yang neotropikal tadi? Ada neotropikal. Bagian mana? Nah. Oke. Liana, silakan Liana. Apa jadi neotropikal? Jenis-jenis hewan di wilayah tropikal: Nah. burung, mamalia, Oke. reptil, amfibi, ikan. Oke, itu yang terdapat di neotropikal. Neotropikal itu lebih ke bagian ame. Nah, kemudian paleartik. Nah, silakan gerak. Paleartik. Paleartik. Apa saja hewan-hewan yang terdapat di paleartik tadi? Sesuai dengan zonanya. Di depan agak. Oh jadi. Oh jadi. Pelena. Karakteristik fauna etnografik Paleartik. dan wilayah paleartik yang hidup di zona paleartik yaitu kawasan di dunia yang membanting di seluruh Eurasia, utara kaki bukit Himalaya, dan Afrika Utara. Oke. Ciri-ciri flora paleartik mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas sangat singkat. Mempunyai masa pertumbuhan pada musim panas 3-6 bulan. Selama musim dingin, air tahan berubah jadi es mencapai 2 m di Ciri-ciri fauna memiliki amfibi rekor, tidak memiliki ikan endemik, tidak memiliki burung beo, memiliki banyak burung, dan lain-lain. Oke. Itu yang bagian berarti zona yang ada di dunia ada itu penyebaran fauna dan flora. Nah, sesuai dengan tujuan pelajaran tadi, kita akan mengenal fauna dan flora yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu juga memiliki 3 zona. Yang pertama zona apa tadi? Asiatik, Asiatis, kemudian yang kedua peralihan, yang ketiga Australis. Itu yang ada. Nah, tadi sudah digambarkan juga yang termasuk fauna dan flora yang di Asiatis. Siapa tahu? Yang Asiatis, yang fauna dan flora. Silakan Zara. fauna di Asiatik seperti gajah, Nah, oke. Terus atau flora biologis, yang di peralihan. Oke, Dina. Dia dengan flora pohon eboni, Nah. pohon musai, Oke. pohon gavasa. Faunanya pohon sagu, pohon limbah, pohon mangrove. Kemudian yang terakhir bagian Australia. Silakan Faiz. Ya. Fauna Australia. Apa tadi? Contohnya. Kemudian contohnya yang fauna dan floranya. Fauna Iya. faunanya komodo, Oke. burung karaicawali, Nah, burung cendrawasih. oke. Floranya anggrek hitam, pohon sagu, pohon Oke.
Itu yang ada di Indonesia. Pembagian zonanya ada di pertama ada Asiatis. Itu faunanya apa tadi? Seperti gajah, harimau kan. Kemudian yang floranya seperti bunga rafflesia. Kemudian yang peralihan, floranya apa tadi? Floranya pohon boni, musai, kemudian mopasa. Oke, yang kemudian yang faunanya Aurora babirusa itu kuskus. Nah, kemudian yang terakhir yang bagian timurnya Australis apa? Komodo, burung kasawari. Oke, continuasi yang floranya wanita. Nah, ini yang lebih bagian di depan sudah dibatasi. Ada namanya itu garis Wells, kemudian garis Weber. Jadi bagian yang sana itu bagian Asia. Yang bagian ini bagian dari peralihan. Yang bagian timur bagian Australis. Berarti sudah paham? Sudah paham? Oke. Jadi Bapak di sini akan membuat sebuah kelompok. Nanti kita sudah membentuk sebuah kelompok. Berarti di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok M4, kelompok I. Jadi Bapak ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ada di sini sesuai dengan kita isi. Jadi perintahnya ini sudah Bapak gunting-gunting, lalu nanti disusun sesuai dengan zonanya masing-masing. Pertama ada zona Asiatis, zona peralihan, dan zona di sini sudah ada teracak. Silakan disusun sesuai dengan apakah dia flora atau fauna, sesuai dengan susunan atau zona masing-masing. Oke. Apakah sudah dapat semuanya? Oke. Jadi perintahnya yaitu siapa yang terlebih dulu menyusun yang di mejanya, lalu nanti Bapak suruh menempelkan di depan. Sudah Bapak buatkan. Nah, jadi di sini adalah fauna, di sini flora. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Itu jelasnya. Contoh, sudah dapat bagian fauna. Berarti kelompok 1 menempelkan. Siapa yang sudah tunjuk tangan? Oke. Nah, silakan dibuka. Ini SKPD-nya sudah. Silakan dibaca petunjuknya. Silakan ini petunjuk dari soal tersebut. Lihat itu kembali lagi. Berarti dia kembali tegak. Berdiri. Situ berdiri. Selik kau tak. Berdiri. Sini. Sini lagi. Berdiri. Nah, berdiri. Melihat. Nanti dikelompokkan sesuai dengan zonanya masing-masing. Ada zona Asiatis, itu fauna dan flora. Kemudian zona peralihan, fauna floranya. Kemudian zona Australis, itu flora dan faunanya. Nanti disusun sesuai dengan
yang Bapak tuh gambarnya sudah Pak Luding, silakan dicari yang mana bagian asiatis, yang fauna dan floranya, mana bagian peralihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistri Widawati. Saya berasal dari IPT SDN 04 Lawang Mandailing. Saya adalah calon guru penggerak Kabupaten Tanah Datar angkatan ke-9. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh teman saya Pak Rizky Sajutri. Pak Rizky adalah sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan revisi akademik kemarin. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktek saya, Ibu Siska Oktanza. Assalamualaikum Pak, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ibu, bagaimana kabarnya? Baiklah Bu, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Mohon izin ya Bu. Baiklah Pak, di pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berjalan di kelas Bapak kemarin. Nah, tujuan dari observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baiklah Bapak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya supervisi kelas kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan yang saya buat. Ya. Bisa diceritakan kembali Pak bagaimana area pengembangan yang hendak Bapak capai di dalam kelas, bagaimana tahapan-tahapannya, langkah-langkah pembelajarannya yang telah Bapak lakukan? Area pengembangan yang saya lakukan pertama itu siswa itu harus mengetahui
ciri-ciri dari ragam Haiti seperti fauna dan flora yang khusus yang dari sekitar saya. Kemudian untuk langkah berikutnya, saya membuat pembelajaran itu PBL. Kemudian langkah PBL tersebut saya lakukan yaitu membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang sampai 6 orang. Nah, setelah saya melakukan, saya bagi tupoksinya. Ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi sekretaris, ada yang membacakan presentasi. Itulah dilakukan. Kemudian untuk ketercapaian, alhamdulillah bisa jadi dikatakan sudah tercapai. Jadi area pengembangannya menurut Bapak sudah berhasil ya Pak. Dalam pembelajaran kemarin kira-kira apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi? Kendala-kendala yang saya hadapi pertama saya ini seperti ada salah seorang atau anak tersebut yang kurang aktif di dalam pembelajaran. Jadi kurang aktif ya? Kurang aktif, kurang aktif dan sudah saya berikan juga tugas. Kemudian juga memang tidak sesuai dengan harapan. Anak sudah berapa anak tidak lain. Menurut Bapak kira-kira apa yang menyebabkan kendala itu? Kendala yang penyebabnya pertama mungkin kurang fokus untuk berkelompok, biasanya ke sendiri-sendiri. Jadi dilakukan berkelompok agar tahu anak itu apakah bisa berdiskusikah dengan teman kelompok. Di situ. Jadi mungkin untuk dalam bekerja kelompok baru kali ini ya Pak, belum terbiasa. Nah, jadi apa rencana Bapak ke depannya agar proses pembelajaran ini bisa seperti yang Bapak inginkan? Untuk kedepannya mungkin lebih digiat kembali seperti diskusi lebih banyak lagi. Kemudian materi yang saya sampaikan itu seperti ada catatan kecil di sana. Jadi anak tersebut bisa belajar kembali di rumah. Mungkin penekanan untuk berkelompok. Kira-kira kapan Bapak bisa melakukan rencana yang telah Bapak bicarakan? Saya akan melakukan mungkin secepatnya karena kita sedang memasuki bulan Ramadan, mungkin secepatnya saya akan melakukannya. Setelah puasa dan setelah Bapak melakukan apa yang telah Bapak sampaikan. Ya Pak, terima kasih. Semoga apa yang telah dibicarakan. Ya Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Semoga apa yang telah Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Pak. Demikianlah konsultasi yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.